Semakin saya baca hadis ini, semakin kuat keyakinan saya bahwa Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keyakinan dan keimanan. Kenapa? Seandainya Nabi berkata zaman nanti di akhir zaman itu semakin cepat, semakin dekat, semakin berlalu tak terasa, tapi kemudian zaman yang kita lalui tak sama seperti yang dikatakan Nabi. Mungkin datang juga keraguan dalam hati, betulkah ini? Tapi ternyata 1441 tahun lampau, 1440 tahun yang lalu Nabi mengatakan, dan hari ini terbukti. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Aku mendengar Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadis ini ada 5. Yang pertama, apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Aku mendengar Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadis ini ada 5. Yang pertama, yataqarabus zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek, makin singkat, makin tak terasa. Dulu nampaknya lama zaman masa ini, sekarang cepat saja. Dari pagi ke petang, petang ke pagi, pagi ke petang, petang ke pagi. Bahkan sekarang ada pula orang yang tak tahu petang, tak tahu pagi. Pagi tidur, petang tidur. Tak terasa. Yataqarabuz zaman. Tanda-tanda kiamat, fitnah akhir zaman sudah dekat adalah yataqarabuz zaman, kata Nabi SAW. Apakah beza antara 5 minit dulu dengan 5 minit sekarang? Sama. Apakah beza antara 24 hours, 24 jam dulu dengan 24 jam zaman Nabi dengan 24 jam zaman sekarang? Sama, tak ada beza. Mataharinya sama, bulannya sama, buminya sama, yang berkeliling mengelilingi matahari sama. Apa yang membuat berbeza? Apa yang membuat zaman itu yataqarabuz zaman? Ada hal-hal yang membuat kita sibuk. Dulu tak ada google.com, dulu tak ada Facebook, dulu tak ada Twitter, dulu tak ada BBM, dulu tak ada Instagram. Sekarang waktu habis. Semakin saya baca hadis ini, semakin kuat keyakinan saya bahwa Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keyakinan dan keimanan. Kenapa? Seandainya Nabi berkata zaman nanti di akhir zaman itu semakin cepat, semakin dekat, semakin berlalu tak terasa, tapi kemudian zaman yang kita lalui tak sama seperti yang dikatakan Nabi. Mungkin datang juga keraguan dalam hati, betulkah ini? Tapi ternyata 1441 tahun lampau, 1440 tahun yang lalu Nabi mengatakan, dan hari ini terbukti. Zaman begitu cepat berlalu. Masya Allah, tabarakallah. Hari inilah ditemukan internet, hari ini datang television, hari ini datang WhatsApp, hari ini datang yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu berlalu. Padahal waktu inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadis ini yang Ustaz bahaskan? Kami nak mendengar hadis tentang Dajjal dah lahir atau belum? Dajjal sudah hadir. Yang perlu kita siapkan adalah iman dan takwa, pengetahuan kita, supaya kita jangan sampai terkecoh, supaya kita boleh membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih. Sehingga dengan istiqomahnya kita beribadah ini, kita boleh membezakan mana Al-Masih yang original, yang asli, mana Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi saya pilihkan hadis tentang yang 5 ini. Dengan 5 ini kalau kita amalkan, insya Allah Allah akan selamatkan kita dari fitnah akhir zaman ini. Yang pertama, manfaatkan waktu, kerana waktu di akhir zaman ini yataqarabuz zaman. Kerana waktu semakin dekat tak terasa, hilang, berlalu. Maka isilah waktu ini dengan ibadah, ibadah, ibadah. Jangan sampai ada waktu yang kosong. Yang kedua adalah wayanqusul ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Kalau ilmu bertambah, jahil berkurang. Kalau ilmu berkurang, jahil bertambah. Mana ada orang jahil cakapnya didengar orang? Saya dulu awal-awal membaca hadis ini, wayanqusul ilmu berkurang, jahil bertambah. Rasanya tak mungkin, tak logik, tak masuk akal. Mana ada orang tak berilmu cakap dia didengar? Sekarang baru saya faham. Dulu orang tak berilmu ditinggalkan orang,
Sekarang orang tak berilmu, asal dia pandai berbicara, dia akan didengar orang. Lalu bagaimana ilmu ini dicabut? Biqabdil ulama, dengan matinya ulama maka habislah ilmu. Meninggal Imam Syafi'i, berkurang ilmu. Meninggal Imam Nawawi, berkurang ilmu. Meninggal Imam Fulan, berkurang ilmu. Maka yang hadir adalah al-juhala. Yang lebih menakutkan lagi adalah al-juhala bithawbil ulama, orang jahil dengan pakaian ulama. Abdul Somad tidak mengatakan dirinya ulama. Saya selalunya membacakan ayat Quran, membacakan hadis Nabi, menyampaikan fatwa ulama. Oleh sebab itu maka yang kedua, akhir zaman, wa yanqusul ilmu, ilmu makin kurang. Masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah wa yanqusul ilmu, setelah habisnya ilmu ini semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang menjadi jahil, maka datang penyakit syuh. Yang ketiga, apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta, amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Akhirnya mereka inilah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itu yang membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tidak mempedulikan makanan orang miskin. Sebab apa? Bukan sebab tak ada harta, sebab syuh. Kenapa syuh? Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu tentang akhirat. Dia pegang, dia simpan, mati, habis. Yang dia bawa hanyalah 1, 2, 3 helai kain kafan saja. Supaya apa? Hilangkan penyakit syuh, cinta harta, takut mati, dan membuat kita menjadi bakhil, pelit. Na'udzubillah. Yang keempat, wa tazharul fitan. Ini yang terkait dengan tajuk kita yang keempat. Wa tazharul fitan, banyaklah fitnah, seksa. Dulu masa saya kelas 1 madrasah tahun 1990, berkumpullah kami bersama-sama dengan cikgu mengkaji masalah apa? Masalah Bosnia Herzegovina, mengamuk Slobodan Milosevic, menghancurkan umat Islam di Bosnia. Selepas Bosnia datang pula yang terjadi di Rohingya, di Uighur. Umat Islam berkumpullah presiden negeri Islam di Kuala Lumpur. Erdogan datang, berkumpul semuanya membahas bagaimana nak menolong Muslim Uighur. Rupanya umat Islam pun tak sanggup nak menolong. Apa yang boleh dilakukan di Uighur? Berdoalah umat Islam. Rupanya Allah kalau mau menolong mudah saja Allah menolong. Tidak datang rudal skat, tidak datang tentera, tidak datang senjata, cukup datang corona, selesai. Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah, mereka membuat tipu daya, Allah balas dengan tipu daya yang lain. In tansurullah, kalau kau tolong, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu terhadap doa orang-orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena di antara dia dengan Allah tak ada hijab sama sekali. Wa yakthurul wa tazharul fitan, banyaklah fitnah. Yang terakhir, yang kelima, wa yakthurul haraj, banyak terjadi haraj, kata Nabi. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa mal haraj, apa haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al haraj al qatlu, nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Dulu pun banyak juga pembunuhan, tapi tak banyak sekarang. Pembunuhan di Palestin sampai sekarang tak berakhir. Pembunuhan Rohingya tak berakhir. Pembunuhan di Uighur semakin bertambah. Oleh sebab itu maka ini di antara fitnah akhir zaman. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Selepas kita kaji hadis ini, apa tujuan kita? Tujuan kita semakin menguatkan keyakinan, banyak-banyak beribadah, nasihatkan anak menantu, sahabat, jiran, tetangga supaya semakin istiqamah menjalankan syariat, rajin-rajin solat berjamaah, banyak-banyak berzikir, hatamkan Al-Quran, banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. Andai mati kita, insya Allah mati dalam keadaan husnul